segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Kita semua bersukacita pada hari ini, amin. Saya percaya perlindungan Tuhan terus menyertai setiap kita. Dalam setiap musim hidup kita, Tuhan terus pelihara setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup setiap kami. Hari ini kami mau percaya Tuhan, hari ini kami mau menyatakan apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, Yesus, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mari nyatakan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari kita sama-sama nyatakan pujian ini. Katakan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagi, katakan ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik,
lagi nyatakan pada Tuhan. Bapa dan cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagi. Katakan Dia baik, Dia baik bagiku. Oh, Dia baik bagiku. Engkau baik Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, Engkau sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Yesus. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Mari terus sembah Dia, ucapkan rasa syukur-Mu, sebab Dia baik. Haleluya. Sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab Engkau segalanya, Kau segalanya. Oh, haleluya. Kamu nyatakan bahwa Engkau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Mari lebih lagi nyatakan. Kau segalanya bagiku, sebab Engkau segalanya Tuhan. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Mari lebih lagi nyatakan. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya
segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Mari sekali lagi nyatakan, kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Yuk angkat tangan kami. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Oh, kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Shanakaralabaralabaralaba. Kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Shanakaralabaralabaralaba. Engkau baik, selamanya baik Tuhan. Shanakaralabaralabaralaba. Shanakaralabaralaba. Terima kasih Yesus Tuhan. Shanakaralabaralabaralaba. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Clarissa War, saya seorang dokter spesialis anak. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada GBI PRJ CK7 yang telah mengundang saya kembali untuk membawakan materi pada hari ini. Saya akan membawakan materi pada hari ini yang berjudul mengenai kejang demam pada anak. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu kejang. Kejang itu merupakan suatu gejala pada anak yang berlangsung dalam periode waktu tertentu. Dapat berupa adanya gangguan kesadaran, adanya gangguan tingkah laku, emosi, sensorik, motorik yang disebabkan karena lepasnya muatan listrik yang berlebihan di saraf otak. Kita sering mendengar istilah epilepsi. Nah, kalau epilepsi ini adalah kejang yang berulang 2 kali atau lebih tanpa penyebab. Contoh-contoh gerakan yang terjadi pada epilepsi ini dapat berupa, yang pertama itu adalah kaku dari seluruh tubuh. Dapat juga berupa kejang yang kaku, kemudian diikuti dengan kelojotan sebagian dari lengan ataupun dari kaki atau tungkai bawahnya. Dapat juga berupa kedutan saja di sebelah mata ataupun sebagian wajah. Hilangnya kesadaran sesaat, yaitu anaknya itu terlihat seperti bengong ataupun melamun, tangan atau kaki yang tiba-tiba tersentak-sentak, dan anak ketika berdiri bisa saja tiba-tiba terjatuh seperti kehilangan tenaga. Ini adalah contoh kejang pada anak. Kejang yang pada kita lihat di sini merupakan kejang yang tipe kelojotan. Jadi tangan kakinya itu seperti tersentak-sentak. Lalu kejang yang kedua ini adalah kejang yang kaku kemudian diikuti dengan kelojotan pada anak.
right here. You're gonna be okay, sweets. It's okay, Sasa. Nah, kita akan masuk kepada kejang yang sering terjadi pada anak, yaitu kejang demam. Apa yang dimaksud dengan kejang demam? Jadi kejang demam itu merupakan suatu bangkitan kejang yang terjadi akibat dari peningkatan atau kenaikan dari suhu tubuh atau demam itu sendiri. Dan rentang usia terjadinya kejang demam adalah pada usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Terjadi pada sekitar dari 2-4% anak. Nah, tadi disebutkan bahwa usia terjadinya kejang demam adalah usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Lalu bagaimana dengan kejang yang terjadi pada anak di bawah usia 6 bulan ataupun di atas 5 tahun? Apakah itu masih disebut sebagai kejang demam? Apabila terjadi di luar rentang usia tersebut, maka kita harus memikirkan penyebab lain yang bukan kejang demam. Kita harus pikirkan dahulu apakah itu merupakan suatu infeksi otak ataupun infeksi susunan saraf pusat ataupun epilepsi yang mungkin kebetulan terjadi bersama dengan demam. Tetapi memang kejang demam bisa juga terjadi di atas usia 5 tahun yang disebut dengan kejang demam plus. Nah, ada dua pembagian daripada kejang demam. Ada kejang demam sederhana dan juga kejang demam yang kompleks. Yang pertama, kalau kita sering mendengar bahwa dokter menyebutkan bahwa diagnosis anak adalah kejang demam sederhana. Jadi kalau kejang demam sederhana ini merupakan 80% daripada kejang demam pada anak. Kejangnya itu berlangsung singkat, rata-rata kurang dari 15 menit, umumnya akan berhenti dengan sendirinya. Berbentuknya itu umum, jadi tonik berupa kaku saja seluruh tubuh ataupun klonik kelojotan. Jadi tidak ada gerakan dari satu bagian tubuh, misalnya tanpa gerakan vokal, tanpa gerakan dari misalnya kejang dari tangan kanan saja. Nah, tidak akan berulang dalam waktu 24 jam, jadi hanya satu kali dalam sehari. Untuk menentukan kejang demam sederhana ataupun kompleks ini akan menentukan apakah selanjutnya anak tersebut memiliki faktor risiko untuk berlanjut menjadi epilepsi. Nah, yang kedua adalah kejang demam yang kompleks. Ini merupakan kejang demam dengan ciri kejangnya itu lama, bisa lebih dari 15 menit. Atau kejangnya itu berlangsung hanya satu sisi bagian tubuh, misalnya kejangnya hanya kaki kanan saja atau tangan sebelah kiri saja, atau kejangnya itu diawali oleh tangan kanan, kemudian berlanjut menjadi seluruh tubuh kelojotan. Nah, yang ketiga, berulang lebih dari satu kali dalam 24 jam. Lalu penyebab kejang demam sendiri itu apa? Karena kejang demam itu merupakan suatu kejang yang terjadi dari peningkatan suhu tubuh, sehingga semua penyakit yang menyebabkan terjadinya demam itu dapat menyebabkan terjadinya kejang demam pada anak yang berisiko. Nah, demam itu sendiri dapat disebabkan oleh infeksi virus maupun bakteri. Contohnya saja pada anak dengan infeksi saluran pernafasan atas atau batuk pilek. Tidak diketahui secara pasti mengapa demam dapat menyebabkan kejang pada anak. Namun diduga adanya faktor genetik yang berperan. Misalnya ada riwayat orang tua dahulu yang memiliki riwayat kejang demam pada saat kecil. Setiap anak juga memiliki suhu ambang kejang yang berbeda. Jadi misalnya ada anak A yang memiliki ambang kejang itu apabila suhunya mencapai 38 derajat Celcius, tetapi ada pula yang memiliki ambang batas itu kejang kalau suhu badannya itu sudah di atas 40 derajat Celcius. Lalu pemeriksaan apa yang kita lakukan apabila anak itu menderita kejang? Ini juga sering ditanyakan oleh orang tua. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Tidak secara rutin bahwa pemeriksaan laboratorium darah itu dilakukan pada anak dengan kejang demam. Tetapi dapat dilakukan apabila ingin mengetahui sumber infeksinya atau penyebab daripada demam tersebut. Misalnya pemeriksaan darah, lalu pemeriksaan garam tubuh atau elektrolit, dan juga pemeriksaan gula darah. Lalu yang kedua, fungsi lumbal. Fungsi lumbal ini dilakukan
tidak rutin, hanya apabila dokter memikirkan adanya kemungkinan penyebab daripada infeksi otak atau meningitis pada bayi-bayi kecil yang gejalanya itu masih kurang jelas. Sehingga apabila dicurigai adanya meningitis, maka akan dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan fungsi lumbal, yaitu pada bayi di bawah kurang dari 12 bulan, dan juga bisa dianjurkan pada usia 12-18 bulan dan tidak rutin pada bayi di atas usia 18 bulan. Ini adalah contoh prosedur daripada fungsi lumbal di mana anaknya itu akan berbaring miring, kemudian dilakukan pengambilan cairan otak atau cairan cerebrospinal dari bagian tulang belakang bagian pinggang. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah EEG. EEG ini adalah rekam aliran listrik di otak atau elektroensefalografi. Di sini EEG itu tidak dapat memprediksi apakah seorang anak itu akan mengalami kejang berulang atau tidak, ataupun memperkirakan terjadinya epilepsi pada anak dengan kejang demam. Sehingga sebenarnya EEG itu tidak direkomendasikan. Nah, tetapi ada beberapa keadaan di mana EEG itu bisa dilakukan. Pemeriksaan EEG masih dapat dilakukan apabila kejang demamnya itu tidak khas. Misalnya, kejang demam itu merupakan kejang berulang pada usianya sudah anak yang lebih besar, yaitu di atas usia 6 tahun, ataupun kejang demam satu sisi, yaitu kejang demam vokal. Maka mungkin dokter bisa merekomendasikan untuk pemeriksaan EEG ini. Nah, ini adalah contoh dari pemeriksaan EEG pada anak. Kemudian foto kepala. Apakah anak dengan kejang demam juga dilakukan pemeriksaan pencitraan atau foto kepala? Contohnya foto ronsen, CT scan, MRI. Di sini jarang sekali dikerjakan dan tidak rutin. Hanya dilakukan jika ada indikasi. Misalnya anak tersebut ada kelemahan daripada setengah tubuhnya. Dari tangan kanan, kaki kanan, lalu ada kelumpuhan saraf pada anak dan juga pada pemeriksaan mata oleh dokter adanya bengkak papil mata. Ini contoh pemeriksaan CT scan pada anak. Nah, lalu kejang demam apakah bisa menyebabkan kecacatan? Kejadian kecacatan sebagai komplikasi daripada kejang demam itu tidak pernah dilaporkan. Jadi, pada anak yang sebelumnya memang normal, kemudian mengalami kejang demam, didapatkan umumnya itu perkembangan mental dan juga saraf untuk kedepannya itu akan tetap normal. Jadi dia hanya mengalami kejang pada saat anak tersebut demam. Tetapi untuk tumbuh kembang lainnya biasanya sampai dewasa pun akan tetap normal. Ada beberapa penelitian kecil kasus bisa terjadi adanya keterlambatan apabila pada kejang lama atau kejang berulang, tetapi memang sangat jarang terjadi. Lalu apakah kejang demam bisa berulang? Nah, kejang demam akan berulang kembali pada sebagian kasus. Jadi pada anak dengan riwayat kejang, apabila masih dalam rentang usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun, maka kejang demam itu masih mungkin untuk terjadi kembali. Faktor risikonya adalah yang pertama, adanya riwayat kejang demam dalam keluarga. Yang kedua, usianya masih bayi, yaitu usia kurang dari 12 bulan. Yang ketiga, untuk suhu atau temperatur pada saat kejang itu rendah, misalnya terjadi pada suhu 38 derajat Celcius, sehingga risiko untuk terjadinya kejang demam itu akan lebih besar di kemudian hari. Yang keempat adalah cepatnya kejang setelah demam itu terjadi. Nah, berapa persen berulangnya kejang untuk selanjutnya? Bila seluruh faktor di atas keempat tersebut ada, maka kemungkinan berulangnya kejang demam adalah 80%. Lalu, bila tidak terdapat faktor tersebut, kemungkinan berulangnya kejang demam hanya 10-15%. Kemungkinan berulangnya kejang demam paling besar adalah pada di tahun pertama. Apakah ada kemungkinan anak dengan kejang demam itu akan berlanjut menjadi epilepsi? Faktor risiko untuk menjadi epilepsi pada anak dengan kejang demam adalah yang pertama,
Sebelum anak tersebut mengalami kejang demam, anak tersebut sudah mengalami adanya kelainan perkembangan. Jadi adanya keterlambatan perkembangan ataupun kelainan saraf. Yang kedua, kejang demam kompleks. Jadi kejangnya itu kejang lama, lebih dari 15 menit, ataupun kejang berulang, lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Yang ketiga, adanya riwayat epilepsi pada orang tua ataupun saudara kandung. Dan apabila masing-masing faktor tersebut ini ada, maka meningkatkan kemungkinan epilepsi sampai dengan 4-6%. Tetapi kombinasi dari 3 faktor ini dapat meningkatkan anak tersebut menjadi epilepsi pada sekitar 10-49%. Nah, pengobatannya apa apabila anak sudah terjadi kejang demam? Karena penyebabnya adalah peningkatan suhu tubuh, tentu kita bisa memberikan penurun panas kepada anak yang demam. Dapat berupa paracetamol ataupun ibuprofen. Kemudian ada 2 obat anti kejang yang harus kita ketahui di sini, yaitu adalah anti kejang yang diberikan pada saat demam, ini untuk mencegah kejang. Yang kedua adalah apabila kejang itu sudah terjadi, maka anti kejang itu untuk diberikan melalui dubur anak untuk menghentikan kejang pada anak. Pengobatan jangka panjang yang kita ketahui sebelumnya itu diberikan kepada anak dengan epilepsi. Tetapi pengobatan jangka panjang juga dapat diberikan pada anak dengan kejang demam yang berulang. Pengobatan rumatan kita sebutnya apabila anak menunjukkan ciri yaitu kejangnya itu lama, lebih dari 15 menit. Anaknya ada kelainan saraf sebelum atau sesudah kejang, terjadi kelumpuhan dari setengah badan, cerebral palsy, lalu yang ketiga kejangnya dari satu sisi tubuh saja atau satu bagian tubuh. Lalu dapat dipertimbangkan bila kejangnya itu berulang 2 kali atau lebih dalam 24 jam, kejang demam terjadi pada bayi kurang dari 12 bulan, dan juga kejang demam yang terjadinya sering, yaitu lebih dari 4 kali dalam setahun. Di sini pengobatan rumatan atau jangka panjang diberikan sampai 1 tahun anak tersebut bebas kejang. Kemudian akan dihentikan secara bertahap selama 1-2 bulan. Penanganan kejang untuk orang tua di rumah. Yang pertama adalah tetap tenang dan juga tidak panik. Yang kedua, kendorkanlah pakaian yang ketat terutama di sekitar leher anak. Yang ketiga, bila anak tidak sadar, posisikan anak terlentang dengan kepala miring ke satu sisi, bersihkan muntahan atau lendir di mulut atau hidung. Walaupun kemungkinan lidah tergigit, jangan memasukkan sesuatu ke dalam mulut anak. Yang keempat, kemudian ukur suhu badan anak, observasi, dan juga catat lama dan juga bentuk kejang. Di sini apabila memungkinkan dapat dilakukan perekaman video untuk dokter dapat mendeteksi apakah kejadian tersebut benar-benar kejang. Lalu yang kelima, tetap bersama anak selama kejang. Yang keenam, berikan obat anti kejang dubur apabila tersedia dan jangan diberikan apabila kejang telah berhenti. Yang ketujuh, bawalah ke dokter atau rumah sakit apabila kejang berlangsung 5 menit atau lebih. Untuk vaksinasi sendiri, karena ada risiko untuk terjadinya demam, sejauh ini tidak ada pantangan atau kontraindikasi untuk melakukan vaksinasi terhadap anak yang mengalami kejang demam. Dan kejang setelah demam karena vaksinasi sangat jarang. Sebagai kesimpulan, bahwa kejang demam itu merupakan bangkitan kejang yang terjadi pada anak usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun akibat dari peningkatan suhu tubuh. Dan penting diketahui bagi orang tua bahwa penanganan kejang di rumah agar orang tua tidak panik dan juga dapat melakukan penanganan yang baik di rumah. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsat hari Minggu 5 November 2023 pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Ruben Ong. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat
dilayani oleh Evangelista Maragara Lintuan Kota STH, Esos MTH, CBC. Ibadah Manor Service pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Low. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. For the never-ending streams of living water, my soul thirsts earnestly. Intensely hungry for a time of refreshing. Oh, what a vast profound of love, submerged in His goodness. Let the magnitude of His grace overwhelm you. Dive deeper into His arms. Seek for His heartbeat. For all the splashing waves of this world, are silenced in the depths of His presence. Presence 23, Beeper. Dalam rangka ibadah ucapan syukur 26th Anniversary GBI-PRJ CK7 dengan tema Doors to New Horizon and Christmas Celebration pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, demi kenyamanan serta kelancaran Bapak Ibu dalam mengikuti ibadah tersebut, maka kami himbau agar Bapak Ibu untuk dapat melakukan booking tiket agar tidak terjadi overcapacity di ibadah tertentu. Booking tiket dapat mulai dilakukan pada hari Senin 6 November 2023 melalui aplikasi GBI-PRJ. Berikut kami sampaikan panduan booking tiket 26th Anniversary GBI-PRJ CK7 and Christmas Celebration. Pastikan Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi GBI-PRJ CK7 melalui Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Kemudian, daftarkan diri Bapak Ibu dengan mengisi nomor handphone yang aktif agar dapat menerima kode OTP dan ketik kode OTP tersebut. Selanjutnya, klik menu event dan Bapak Ibu dapat langsung memilih jam ibadah yang tersedia dengan klik pilih tiket. Bapak Ibu dapat membooking tiket untuk mengikuti ibadah 26th Anniversary GBI-PRJ CK7 and Christmas Celebration sejumlah orang yang terdata di KKJ Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin membawa jiwa baru, dapat menambah tiket dengan klik tambahkan jiwa baru dan memasukkan data berupa nama dan nomor handphone jiwa baru tersebut. Kemudian klik daftar event serta konfirmasi daftar, dan jika sudah benar, klik daftar.
Setelah selesai, Bapak Ibu dapat mengklik nama jemaat KKJ untuk menampilkan QR Code tiket 26th Anniversary GBIPRJ CK7 and Christmas Celebration. Scan QR Code Bapak Ibu di counter tiketing pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sesuai dengan jam ibadah yang Bapak Ibu pilih. Selamat mengikuti ibadah ucapan syukur 26th Anniversary GBIPRJ CK7 and Christmas Celebration. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kami mengundang jemaat Welcome Baby Day, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat semua pengetahuan tentang kejang demam pada anak yang disampaikan oleh Ibu Dr. Elizabeth pada hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu dengan berlimpah-limpah dan menjadi berkat bagi banyak orang dan keluarganya senantiasa dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa buat para suami-suami yang ada di rumah. Tuhan berkati pekerjaan, kesehatan, apapun yang dikerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Urapan imam, nabi, dan raja Tuhan curahkan. Diberikan kemampuan untuk mendidik anak dan keluarganya menjadi takut akan Tuhan serta hidup kudus. Kami berdoa buat para istri-istri yang sedang mengandung. Diberkati kehamilannya, diberikan tubuh yang selalu sehat, kuat selama masa kehamilan. Turut campur tangan Tuhan agar proses kelahiran semua berjalan dengan lancar. Biar para istri senantiasa menjadi tiang doa yang kokoh bagi keluarga, serta diberikan hikmat dalam tugasnya menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Kami juga berdoa buat bayi yang ada di dalam kandungan, berkembang sempurna, sehat dan kuat, sampai pada proses kelahiran, dan lahir menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa buat Gembala Sidang Paniko, diberkati kesehatannya sebagai pembawa api Pentakosta ketiga. Tuhan berikan tuntunan hikmat, marifat sampai amanat agung-Mu tergenapi. Dan tutup bungkus keluarga besarnya aman dalam pelindungan-Mu yang sempurna. Kami juga berdoa buat Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Tuhan berkati kesehatan serta diberikan hikmat dan kuasa ilahi dalam pelayanan hamba-Mu, keluarga dan seisi rumahnya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Di dalam penggembalaannya di CK7 menjadikan setiap kami umat yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Berdoa buat bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang melaju terus, bergerak maju menjadi bangsa yang sejahtera. Berdoa buat Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Biar mereka diberikan roh takut akan Tuhan dan setiap keputusan yang diambil turut campur tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, dan tiba saatnya kami menerima doa berkat melalui hamba-Nya. Mari jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati untuk menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.